sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi. Indonesia, rumah kita selamanya, untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua. Sore untuk semua, sore menjelang malam. Terima kasih MC yang saya hormati Pak Saidire, yang selaku narasumber pada diskusi kita hari ini, teman-teman DPC GMNI Kabupaten Sika yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini apresiasi, adik-adik dari PMK yang hadir, teman-teman alumni, adik-adik GMNI, organisasi pemuda lain yang juga sempat hadir yang saya hormati. Ini luar biasa materinya. Saya harus menyampaikan profesiat karena inilah maksud saya bahwa setiap ada momentum hari-hari besar nasional, organisasi-organisasi mahasiswa ini harus terus melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Karena hari ini di tengah kemajuan pesat di dunia digitalisasi, kita cenderung lebih banyak diskusi di dunia media sosial ketimbang diskusi secara langsung, saling bertukar pikiran, saling menggali pemikiran-pemikiran. Ini yang saya lihat sudah mulai berkurang semenjak ada perkembangan media sosial ini. Ini sebuah langkah yang maju karena orang-orang yang terbiasa dengan diskusi langsung seperti ini akan menjadi orang-orang terlatih di suatu saat nanti. Karena kalau di ruang sidang DPRD kita bersidang itu bersama pemerintah itu tidak ada melalui media sosial. Kita berdiskusi, berdebat, membahas itu secara face to face, head to head. Nah begitu. Pemerintah dengan DPRD sesama anggota saling bertengkar, berdebat dan ini. Nah kalau seandainya anak-anak generasi muda ini tidak dilatih, tidak digembleng dengan metode seperti ini, maka kalau seandainya dia terjun di dunia praktis seperti di DPRD, maka dia akan mengalami kesulitan tersendiri. Jadi ini sekali lagi terima kasih berkaitan dengan momentum memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-76 tahun kita merayakannya. Jadi bicara tentang Pancasila, teman-teman semua, Pancasila ini kalau ditanyakan apa itu Pancasila, saya hanya bilang Pancasila itu fondasi yang kokoh, yang menyatukan dan yang mengikat seluruh segenap anak bangsa. Jadi ketika kita bicara Pancasila itu semua elemen wajib. Jadi dia ini yang menopang dan yang memayungi semua kita. Berkaitan dengan urusan pemerintah daerah, berkaitan dengan urusan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, berkaitan dengan dunia swasta, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan LSM, dunia perguruan tinggi, ini semuanya ini kita di bawah naungan Pancasila. Jadi ketika orang bertanya tentang Pancasila, ini kita harus mengingat kembali sejarahnya sebelum kita masuk ke hal konkret tentang bagaimana implementasi daripada nilai Pancasila itu sendiri. Jadi saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin adik-adik, teman-teman dari PMK belum mengenal. Saya ini anggota DPRD Sika periode 2019-2024. Saat ini di fraksi PD Perjuangan sebagai pimpinan fraksi PD Perjuangan, yaitu sekretaris fraksi PD Perjuangan DPRD Sika.
ditugaskan juga menjadi anggota DPRD Komisi 1 sekaligus menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sika. Selain tugas saya di DPRD, di partai politik, saya juga sebagai pengurus partai di tingkat kabupaten di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sika, sebagai wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi partai. Jadi kalau bicara tentang ideologi partai itu adalah kita bicara tentang Pancasila. Bagaimana kita bicara tentang Pancasila, bagaimana kita mendesain konsep-konsep kebijakan, baik itu di partai maupun di pemerintahan, supaya tetap punya roh dan semangat Pancasila. Jadi saya pikir ini waktu yang tepat untuk kita berdiskusi. Adik-adik juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, supaya spirit Pancasila ini jangan sampai kita tinggalkan dan lupakan. Adik-adik sekalian, ketika kita bicara tentang Pancasila ini, kita tidak boleh lupa tentang siapa yang mencetuskan dan menggali Pancasila itu sendiri, yaitu seorang presiden pertama yang namanya Insinyur Soekarno. Ketika di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menawarkan tentang sebuah konsepsi besar tentang bagaimana negara ini kalau mau dibangun dan ke depan kalau setelah dia merdeka, bahwa untuk membangun bangsa ini sebagai peletak, bagaimana untuk menjaga semua di tengah keanekaragaman, maka dia menawarkan konsep Pancasila, yaitu tentang kebangsaan, spirit kebangsaan. Bagaimana dia menawarkan tentang peri kemanusiaan, tentang internasionalisme. Bagaimana dia menawarkan tentang konsepsi persatuan. Yang berikut dia menawarkan tentang demokrasi atau permusyawaratan. Dan yang terakhir itu dia menawarkan tentang sebuah ketuhanan. Tentunya kita semua pasti bertanya-tanya, kalau itu Pancasila 1 Juni 1945 pikiran Bung Karno. Lalu akhirnya dalam perjalanan waktu, teman-teman sekalian, selamat datang. Dalam perjalanan waktu, melalui proses dialektika yang begitu panjang, akhirnya hari ini kita tahu bahwa Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya teman-teman bertanya, kenapa Pancasila Bung Karno 1 Juni itu berbeda dengan Pancasila hari ini? Tapi sebenarnya intisarinya itu sama nilai. Jadi kalau kita bicara tentang kebangsaan, itu Bung Karno kalau kita kaitkan dengan Pancasila hari ini itu adalah persatuan Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Pancasila 1 Juni tentang internasionalisme atau peri kemanusiaan, itu di sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berikut, ketika kita bicara tentang permusyawaratan atau demokrasi, ini jelas di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perlaku. Yang berikut, ketika kita bicara tentang persatuan Indonesia, sila ketiga, ini kebangsaan. Dan juga yang terakhir itu adalah ketuhanan. Kenapa Bung Karno di Pancasila 1 Juni 1945, dia memposisikan sila ketuhanan itu di yang kelima, bukan yang pertama. Karena menurut Bung Karno, segala sesuatu itu kita harus berjuang dulu sebagai seorang manusia. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang tentang bagaimana tentang kebangsaan. Kita berjuang tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita berjuang tentang demokrasi yang baik. Lalu disitulah untuk bisa menggenapi rumusan konsep dan gagasan besar untuk membangun bangsa ini, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Nah ini bagaimana konsep pikiran visi Bung Karno tentang Indonesia yang akan datang. Mengapa Bung Karno menawarkan Pancasila bukan konsep yang lain? Mengapa Bung Karno menawarkan Pancasila bukan konsep yang lain? Teman-teman sekalianku, para generasi muda,
Kenapa kita terus bicara tentang Pancasila? Kenapa kita terus menerus untuk mengkawal Pancasila ini? Karena apa? Kalau seandainya kita betul-betul menerapkan konsep dan pemikiran Bung Karno tentang Pancasila ini, maka yakin dan percaya Indonesia pasti akan lebih maju dan berkembang. Tapi memang untuk bisa menerapkan nilai dan spirit Pancasila ini tidak gampang, tidak mudah seperti kita membalikkan. Sampai kita membangun berdasarkan saya ini orang di sini, saya Leo, saya anggota DPRD dari wilayah Paga, Mego, Tanawawon, Nita, Magipanda. Itu artinya dalam rumusan kebijakan pembahasan anggaran nanti, saya hanya berpikir hanya untuk wilayah saya. Ataukah karena saya bupati dari wilayah barat, maka orientasi kebijakan saya ini juga hanya di wilayah barat, sedangkan di wilayah tengah dan di wilayah timur ini kita lupakan. Itu bukan dalam spirit Pancasila, bukan. Itu bukan. Nah, ketika ditanya, kalau seandainya kebijakan pembangunan ini melenceng daripada nilai-nilai Pancasila, maka kita bisa lihat berapa penyebaran pembangunan di wilayah Kabupaten Sitera. Kalau seandainya kita masih berpikir dalam konteks politik demokrasi, kalau kita hanya melihat soal faktor geopolitik timur, barat, tengah, maka kita sudah melenceng daripada yang namanya Pancasila itu sendiri. Jadi saya minta adik-adik generasi muda, ketika dalam urusan pembangunan, urusan kontestasi politik, jangan kita menghembuskan tentang isu geopolitik. Saya orang timur, berarti saya harus pilih orang timur. Saya orang barat, berarti saya harus pilih orang barat. Saya orang tengah, berarti saya harus pilih orang tengah. Itu artinya kita sudah mulai menanamkan benih-benih supaya Pancasila ini terus menjauh daripada kehidupan kita sehari-hari. Harus bisa dirubah mindsetnya. Ketika kita bicara dalam konsep tataran pembangunan, kita lihat mana daerah yang betul-betul harus disentuh pembangunannya. Disitulah kita bermuara dalam kebijakan kita. Masih banyak wilayah yang harus disentuh dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Disitulah semangat Pancasila itu. Saya hari ini kalau di DPRD saya bicara bukan hanya wilayah saya. Bagaimana nasib teman-teman saudara-saudara saya di Palue? Bagaimana saudara-saudara saya di Maputara, di Doreng, di Waiblama, di Talibura, Hoja? Kita terus bicara tentang itu. Ketika bicara tentang konteks politik, jangan kita anak muda GMNI, PMKRI, organisasi ormas ini mulai hembuskan isu tentang geopolitik. Timur, barat. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka kita tidak akan menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Karena yang ada itu adalah kita menghembuskan isu primordialisme. Adik-adikku sekalian, ketika kita bicara tentang konsep pembangunan, tentunya kita akan melihat mekanisme sistem atau mekanisme pembangunan, sistematika pembangunan yang ada di dalam APBD kita. Adik-adik pasti sering mengikuti bagaimana tentang proses musrembang. Ini saya cerita tentang alur kebijakan pembangunan ini. Bagaimana tentang musrembang? Musrembang ini adalah forum musyawarah pembangunan masyarakat, baik di tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, dan seterusnya di tingkat kabupaten. Masyarakat menyampaikan, kalau saya di desa saya tahun ini kami butuh untuk bangun saluran. Di desa saya masyarakat kami minta air minum bersih. Di desa saya masyarakat minta untuk pembangunan infrastruktur jalan. Nah, itu. Jadi proses daripada pembangunan ini dari musrembang seterusnya, lalu pemerintah daerah yang namanya forum OPD, pimpinan OPD, ini mereka akan merumuskan dari 21, jadi dari musrembang tingkat desa,
terus naik ke musrembang tingkat kecamatan, seterusnya ketika musrembang di tingkat kecamatan ini selesai, maka Bapeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan ini akan mengumpulkan para pimpinan OPD untuk mengkolaborasikan tentang usulan-usulan dari setiap kecamatan ini, dipaduserasikan dengan renstra OPD yang ada. Nah, itu yang selalu dibilang tentang pendekatan teknokrat. Tentang pendekatan teknokrat. Jadi kalau musrembang tadi kan pendekatan partisipatif rakyat, lalu masuk ke pendekatan teknokrat yang namanya forum pimpinan OPD. Nah, ini yang nanti akan merumuskan renstra OPD itu berarti ini apakah cocok dengan RPJMD pemerintah daerah atau tidak. Nah, RPJMD pemerintah daerah ini adalah turunan dari visi misi bupati ketika dia berkampanye, ketika dia terpilih, lalu ini menjadi dibahas bersama DPRD menjadi RPJMD. Di situ dia akan turunkan menjadi renstra OPD. Nah, renstra OPD ini akan dicocokkan dengan usulan daripada kecamatan-kecamatan ini. Lalu yang berikut bagaimana dengan pendekatan daripada pendekatan top down, yaitu rumusan ini usulan masyarakat sekian, pendekatan teknokrat kita, renstra OPD kita untuk bangun Kabupaten Sika ini sekian, terus pendekatan top down apakah sesuai tidak dengan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program pemerintah pusat, cocok tidak, dipaduserasikan lagi dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, cocok tidak, semua dipaduserasikan, dihitung dengan kekuatan anggaran kita, lalu itu disusun dalam sebuah dokumen besar yang namanya Rencana RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu memuat 1 tahun proyeksi pembangunan selama 1 tahun itu sekian. RKPD ini nanti dibawa ke DPRD dalam bentuk yang namanya dokumen KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. KUA PPAS ini berisi tentang kebijakan umum anggaran selama 1 tahun untuk pembangunan di Sika di tahun 2022 itu apa? Mau bangun jalan, mau bangun air minum, mau bangun infrastruktur pertanian, mau bangun perikanan, mau bangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, macam-macam. KUA PPS ini dibahas bersama DPRD. Nah, di sana kita akan lihat kebutuhan kita ini banyak. Kita punya 147 desa, kita punya 13 kelurahan, dan kita punya 21 kecamatan. Dan bicara tentang kebutuhan, terus terang, kebutuhannya sangat banyak. Disitulah kita akan lihat berapa kemampuan fiskal keuangan daerah kita. Kalau kebutuhan kita banyak, uang kita kurang, maka di situ yang namanya defisit. Betul tidak? Kalau semua kita mengusulkan untuk bangun, lalu uang kita yang bersumber dari PAD, DAU, dan DAK ini kecil, maka dia akan terjadi ketimpangan. Disitulah yang kita bilang defisit anggaran. Bagaimana caranya kita untuk bisa menutupi defisit anggaran? Ada rumusannya juga. Rumusannya itu pertama melalui silpa, kita bisa tutup melalui silpa, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Misalnya kita tahun lalu kita tidak menyerap anggarannya secara besar, ada silpa 100 miliar, maka silpa itu kita tutup, mengurangi defisit kita. Yang kedua, ketika defisit ini juga dengan silpa juga tidak bisa menutupi, maka ada sumber pembiayaan lain. Kita genjot peningkatan PAD. Yang ketiga, kita minta dana transfer dari pusat ini itu dinaikkan. Dan yang keempat, harus punya gebrakan lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Nah,
Karena kita mau ini bicara tentang Pancasila. Ketika kita bicara tentang Pancasila itu kita bicara tentang keadilan sosial. Kita bicara tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang bagaimana persatuan. Itu artinya setiap kebijakan yang kita hasilkan ini harus bisa mengandung unsur keadilan, harus bisa menyentuh segenap masyarakat kita. Jangan sampai ketika kita bicara tentang pembangunan yang nikmati hanya orang itu saja, hanya kecamatan dan desa itu saja, sedangkan kecamatan lain tidak pernah merasakan yang apa itu pembangunan.